ada di UGM itu memang sebagian bisa diakses, namun ada juga yang tidak bisa diakses oleh publik. Itu yang disampaikan saat kami melaksanakan penyelidikan, karena ini juga menyangkut rumah tangga UGM sendiri yang mungkin bisa lebih jauh, dan apa saja yang bisa diakses mungkin bisa langsung ditanyakan kepada UGM. Ya. Lanjut di bawah, Mas Rizky, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Rizky dari Kompas.co Pak. Mau tanya Pak, ini kan sudah terbukti dan juga sudah masuk ke dalam tadi gelar perkara ya Pak. Apakah nanti selanjutnya dari pihak tim Induk akan memanggil Dumas sekaligus orang-orang yang diduga membuat isu ini gitu Pak? Terima kasih. Langsung Pak. Terima kasih. Setelah dilaksanakan gelar perkara kemarin, kita melaksanakan gelar perkara dari pukul 1 sampai dengan pukul setengah 6 sore kita melaksanakan gelar perkara. Hasilnya yang tadi kami sampaikan, tentu saja setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Seperti disimpulkan saat rilis ini, bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Kepada Pendumas, kami tentu saja ini juga tidak langsung memanggil ataupun kemudian memanggil yang bersangkutan. Kami hanya memberikan pemberitahuan apa yang didumaskan adalah hasilnya seperti ini, dan apa yang secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Kalau kemarin kita selama hampir kurang lebih 2 bulan ini kita konsentrasi pada proses penyelidikan ini, tentu saja kita melakukan upaya lebih penyelidikan, dan hasilnya adalah kita menghentikan penyelidikan ini. Selanjutnya anggota melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin masih menumpuk yang saat ini dilaksanakan oleh penyidik-penyidik kita. Ya. Cukup ya, satu lagi. Terima kasih sebelumnya Pak Dir. Ini pertanyaan dan penegasan dan medianya Mas. Saya satu Pak dari Jawa Pos. Penegasannya terkait dengan tadi simpulan yang disampaikan Pak Dir bahwa memang tidak ditemukan tindak pidana, dugaan tindak pidana dalam laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Artinya kasus ini setelah gelar perkara kemarin dan dipreskonkan hari ini dihentikan, berarti kan tidak berlanjut ke penyidikan. Penegasan itu yang pertama. Kedua, soal ijazah yang tadi Bapak sampaikan, mungkin juga boleh disampaikan supaya publik juga semakin mengerti dan tidak ada lagi yang menggoreng-goreng isunya bahwa ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM adalah asli dan bukan palsu seperti yang dilaporkan oleh para pelapor. Yang ketiga soal proses hukum, Bapak kan kasus ini juga berproses bukan hanya di Barreskrim, ada proses hukum di Polda Metro Jaya juga yang masih berjalan. Apakah hasil lidik dan proses hukum di Barreskrim ini nanti dikoordinasikan juga dengan teman-teman di Polda Metro Jaya untuk kebutuhan proses hukum di sana? Itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas Arun. Ada 3 pokok pertanyaan dari itu. Kami persilakan. Yang pertama, ya, setelah perkara ini tentu saja produk dari Direktorat Tindak Pidana Umum terkait aduan masyarakat dari TPUA. Ini kan pertama mereka memberikan Dumas. Kewajiban penyelidik saat itu adalah melaksanakan penyelidikan. Penyelidikan itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada perbuatan pidana atau tidak sesuai yang diadukan. Kalau itu sesuai ada tindak pidana dan lain sebagainya, tentu langkah lebih lanjut adalah membuat laporan polisi,
kemudian proses sidik dan lain sebagainya. Namun dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya. Kemudian terkait ijazah yang tadi sudah kami jelaskan juga, kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya, itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah umam, itu sama dengan yang lainnya. Kemudian terkait proses hukum, ya, proses hukum adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan, tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan kita pada masyarakat, tetap kita penuhi semua. Ya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Oke, saya buka segmen selanjutnya. Ada 1 dan 2. Silakan. Sebutkan nama Mas sama medianya serta langsung fokus ke pokok pertanyaan. Silakan. Izin Pak, saya hotband dari damadiapus.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Sumitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Sumitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak gitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Fokus satu dulu ya pertanyaan, nanti selanjutnya silakan langsung jawab Pak Direktur. Terima kasih. Tadi kami sampaikan tentu saja adalah yang didalilkan oleh pelapor, Mas. Makanya di situ ada fotokopi ijazah yang menjadi sebuah titik permasalahan. Kemudian terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya, yang dipertanyakan. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Selanjutnya diuji oleh lapor. Diuji lapor, kemudian tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan
hukum atau persidangan, itu yang akan disampaikan. Namun kepada penyidik sudah ditunjukkan untuk diuji lapor. Hasil uji lapor yang jelas identik dengan pembanding. Kemudian terkait Pak Sumitro yang tadi yang disampaikan, tadi mungkin Masnya mendengarkannya, dilihat lagi. Tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa tanda Pak Sumitro semua itu sudah kami jelaskan saat kami merilis tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak Direktur. Satu lagi, langsung fokus ke pertanyaannya, ya, sebutkan nama dan kemudian konteks pada proses ini, penyelidikan ini. Silakan. Baik Pak, izin Pak, saya Bahtiar dari beritanasional.com. Yang pertama Pak, ingin bertanya terkait dengan rentang waktu Pak, Dumas yang diadukan TPUA ini kan pada Desember 2024 hingga akhirnya diputuskan diselidiki itu kan pada 10 April ya Pak, kalau masalah sprindidiknya itu keluar. Itu kenapa ada rentang waktu yang begitu jauh untuk hingga akhirnya polisi memutuskan adanya penyelidikan? Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan tadi kan juga apakah dari TPUA ini juga mempermasalahkan terkait ijazah atau pendidikan SMA ya Pak Jokowi gitu, karena kan tadi kan pada tingkat SMA juga dilakukan penyelidikan di dalam laboratorium forensik. Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Direktur. Terima kasih. Tentu saja kami menyampaikan bahwa memang Dumasnya itu diterima, dibuat bulan Desember, kemudian masuk di arsip kami. Setelah kami arsip ataupun kita perjalanan sampai ke penyidik, mohon maaf, Dumas di Baris Krim ini banyak sekali. Di samping Dumas ini ada berbagai Dumas yang juga harus berjalan, sehingga kami baru bisa memulai pada bulan April, dan sprint itu kami tanda tangani waktu itu adalah 10 April, dan proses dari sebetulnya bukan berarti 10 April itu mulai penyelidikan, karena sebelumnya penyidik sudah mulai mempelajari dulu Dumas yang ada, kemudian gelar layak tidak ini untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Jadi mungkin kalau bulan Februari itu sebetulnya juga sudah mulai berjalan proses-proses di tingkat penyidik. Dia menganalisa terkait Dumas yang ada di masyarakat itu, dianalisa dulu apakah ini masuk untuk ditindaklanjuti atau dilimpahkan dan lain sebagainya. Proses itulah dalam kurun waktu hampir 2 bulan juga itu baru dimulai penyelidikan. Kemudian tadi kami sampaikan bahwa penyelidikan yang kami lakukan ini adalah terkait Dumas. Sebetulnya kalau terkait Dumas yang ada sebetulnya simpel. Beberapa senior kami juga menyampaikan, ada cukup UGM aja nyampaikan itu asli, itu berarti benar karena yang berhak adalah UGM. Namun kami melihat situasi di masyarakat. Di masyarakat ini cukup, ya, isu ini cukup ramai, dan kami harus membuktikan apa fakta-fakta yang kita dapatkan. Di medsos muncul SMA dan lain sebagainya, seperti tadi kami sampaikan. Di samping Dumas yang ada, kami ingin menjawab pertanyaan publik sekalian. Jangan sampai sekarang dilaporkan ijazah UGM, dilaporkan mungkin berhenti, kemudian nanti dilaporkan SMA, mungkin waktu TK dilaporkan, ini malah jadi situasi yang tidak menguntungkan bagi bangsa kita. Seperti tadi saya sampaikan, saat ini mari kita dukung pemerintah kita yang sedang membangun negara ini daripada membahas hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara ini.
Kira-kira seperti itu. Cukup, terima kasih.